Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, cepat-cepatlah melaksanakan taubat. Hidup kita ini ibarat buku. Sampul awal disebut lahir dan sampul akhir disebut mati. Kelahiran itu adalah sampul awal dan kematian itu adalah sampul akhir dari kitab kita. Di antara dua sampul ada lembaran-lembaran. Itu disebut hari dan disebut waktu. 1 tahun itu ada 365 hari. Malam itu halaman, siang juga halaman. Jadi di dalam kitab itu ada halaman-halaman. Halaman itu ada siang, ada malam. Jamnya itu diibaratkan garis-garis. Di dalam halaman itu ada garis-garis. Isinya itu amal atau catatan apa yang dikerjakan kita setiap menit, setiap jam, itu dicatat di dalam garis-garis itu. Kalau tidak beramal ya tidak dicatat. Jadi yang mencatat itu ya kita sendiri. Kita sendiri yang mencatat isi buku itu. Buku kita itu dicatat mulai sejak balik. Di saat balik catatan itu dimulai. Kalau sebelum balik ya tidak dicatat amal-amal kita itu. Terserah. Apakah buku kita ini kita mau isi catatan yang baik? Apa akan kita isi dengan catatan yang jelek? Apa kita campur? Catatan yang kita catat kita campur aduk. Baik jelek, baik buruk, jelek, baik, kita campur catatannya. Terserah sampean yang mau nyatet buku sampean sendiri. Apakah kita kosongkan saja? Apakah kita blok hitam semua umur kita ini? Apakah kita robek-robek sendiri? Itu terserah. Terserah sampean, terserah kita. Ini namanya kitab umur. Kalau sekarang ditulis jelek dan selagi ajal belum datang, hapus dengan istighfar, dengan taubat. Nanti kembali dan kemudian diisi dengan catatan yang baik. Kesempatan kita hanya di sini, di dunia ini, mumpung masih sehat, mumpung masih hidup di dunia. Tidak di sana, di akhirat. Di akhirat itu bukan tempatnya untuk bertaubat. Kesempatan hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk kita bertaubat. Kesempatan taubat hanya di sini, di dunia. Kesempatan minta ampun ya hanya di dunia ini. Kesempatan untuk berbuat baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, orang tua kita, berbakti kepada orang tua ya di sini. Kesempatan untuk berbuat amal soleh, kesempatan ibadah ya hanya di sini, di dunia, mumpung masih hidup, diberi kesempatan.
sampai habis waktunya di sini. Allah Ta'ala menerima tobat selama belum sakaratul maut, sebelum nyawa sampai di gorgorah, di tenggorokan. Taubatnya Allah masih menerima. Kalau sudah nafas sampai di gorgoroh, tutup pintu sudah. Taubat pintunya sudah tertutup. Sekarang, kalau sekarang ini masih terbuka terus, kapan mau bertobat? Mau bertobat sekarang atau nanti? Jadi kalau di dunia ini tidak sempat kita bertobat sampai gorgoroh nyawa dijemput oleh malaikat, maka percuma, tidak bisa ada kesempatan lagi. Kalau sekarang tidak tobat sampai peluit datang, kartu datang dan kita berangkat, selamanya kita tidak akan pernah dapat. Daripada dicuci oleh malaikat di neraka jahanam nanti, lebih baik sekarang dicuci sendiri dengan taubat. Walaupun tidak sebersih-bersihnya, akan tetapi nanti di sana tidak akan lama. Ya mungkin selama 2 tahun, ada yang 10 tahun, ya ada yang semenit sudah diangkat atau sudah dientas, dipindah ke surga. Tapi kalau tebal ya lama, sampai ratusan tahun di neraka jahanam dicuci. Jadi neraka diciptakan itu tujuannya untuk membersihkan dosa-dosa orang yang belum sempat membersihkan diri di dunia. Di dalam Al-Quran, Rabbirji'uni la'allil amanu solihan fima taraktuh, di surat Al-Mu'min ayat 99 hingga 100, yang artinya, wahai Tuhan, kembalikanlah kami ke dunia. Malaikat bertanya, untuk apa kamu minta dikembalikan ke dunia? Lalu si ruh menjawab, saya akan beramal soleh di dalam waktu yang telah saya tinggalkan. Seandainya bisa amal soleh di akhirat, pasti tidak minta dikembalikan, cukup dikerjakan di sana. Di sana tidak ada orang yang sholat, tidak ada orang yang sedekah, zakat, sholat, sedekah ya ada di sini, di dunia ini. Kalau tidak cepat-cepat dan waktu yang diberikan kepada kita itu hanya setetes, waktu itu sangat cepat. Umur manusia itu sangat singkat. Kalau tidak mati di waktu malam ya mati di waktu siang. Kalau tidak di waktu siang ya malam, bolak-balik itu aja. Jadi kalau tidak cepat-cepat berburu soal waktu dan tempat, tempatnya ada di sini dan waktunya sangat cepat. Kalau kita diberi kesempatan yang sangat singkat, itu tidak cepat-cepat kita isi dengan kebaikan, kita akan ditinggal kesempatan itu. Kalau sudah ditinggal kesempatan, kita akan bertemu dengan kesempitan. Kadang-kadang ada yang berkata, sudahlah, kalau aku sudah tua, aku akan tobat, aku akan sholat. Masih muda, masih kuat, tidak mau. Apalagi kalau sudah tua, mana bisa. Masih muda aja belum kuat sholat, belum kuat tobat, apalagi kalau sudah tua. Juga ada yang berkata badannya paman masih kotor, paman ini masih kotor, masih banyak dosa. Aku kalau sholat itu
sembahyang itu membersihkan hati. Jadi cepat-cepat tobat. Tobat itu kembali kepada posisi. Kalau asalnya itu kufur, kembali kepada syukur. Itu termasuk tobat. Kalau asalnya riya, kembali kepada ikhlas. Kembali ke posisi yang baik, itu namanya tobat. Kalau Nabi, tobat itu dinamakan peningkatan. Lain dengan kita. Kalau kita kembali kepada posisi, itu namanya tobat untuk kita. Di dalam diri kita ini ada fitrah. Di dalam diri kita ada fitrah penuh berisi benih-benih kebaikan. Tapi manusia yang menyimpang sendiri. Apakah orang yang ingin dibohongi? Adakah? Tidak ada. Tandanya manusia itu senang kebenaran. Walaupun seseorang itu kerjaannya menipu orang lain, tapi kalau dia sendiri ditipu oleh temannya, dia merasakan sakit. Itu artinya manusia itu fitrah. Adakah orang yang ingin didolimi? Mau? Adakah orang yang mau dianiaya? Tentu tidak ada. Itu tandanya di dalam diri manusia itu ada keadilan. Adakah orang yang ingin sengsara terus? Tidak ada. Apakah ada orang yang ingin ribut terus? Itu tandanya manusia itu ingin ada kebenaran. Itu semuanya kebutuhan kita bersama. Kadang-kadang lupa kepada fitrahnya. Itu semuanya namanya fitrah. Sehingga membuat orang lain tidak aman. Bertentangan dengan fitrahnya sendiri. Tidak membuat orang lain aman. Maka itu namanya keluar dari fitrahnya sendiri. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari tadi ada manfaatnya, ada barokahnya, dan bisa untuk bekal hidup kita dalam menjalankan ibadah, untuk bersih-bersih diri, sehingga kita jika sudah kembali kepada Allah dalam keadaan suci, bersih, dalam keadaan fitrah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.